Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Sugiananta dengan NIM 6612400023. Nah, dalam video ini saya akan membahas dan menganalisis menurut saya pribadi berdasarkan hasil kajian dari visi dan misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama, di sini saya akan menganalisis terkait dengan visi dan misi. Nah, secara umum visi dan misi Untirta ini sudah sangat jelas dan strategis. Nah, visi Untirta ini mampu menggambarkan arah jangka panjang yang jelas, dan juga misinya ini menjelaskan langkah-langkah operasional yang terukur dan terintegritas. Nah, lalu juga ada nilai-nilai modern seperti inovasi, kolaborasi global, dan juga berkelanjutan juga tercermin dalam rumusannya. Namun, agar lebih maksimal, Untirta ini perlu menerapkan indikator kinerja utama, yaitu sebagai tolak ukur atau pencapaian visi dan misi. Lalu, selain itu, penerapan strategi di dalam atau di tingkat fakultas juga perlu atau penting agar lebih pengembangan universitas ini tetap konsisten di semua lini atau di semua masa. Selanjutnya ada tujuan university. Nah, tujuan universitas ini sudah sangat relevan dan terarah. Nah, tujuan Untirta menggambarkan strategi pengembangan universitas menuju healthy, integrate, smart, and green campus. Nah, ada 3 fokus utama. Yang pertama itu peningkatan kualitas sumber daya, yang kedua itu daya saing lulusan, dan yang terakhir itu penguatan riset serta pengabdian masyarakat yang aplikatif, dan pembangunan tata kelola universitas yang transparan berbasis teknologi informasi. Nah, dengan begitu tujuan Untirta ini telah mencerminkan strategi yang seimbang terhadap kualitas akademik, inovasi, serta tata kelola modern. Kemudian dari sasaran strategis. Nah, Untirta ini telah menggunakan pendekatan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Nah, pendekatan ini membantu universitas ini menentukan prioritas program, mengukur keberhasilan strategi melalui data nyata, lalu serta membangun budaya kerja yang efisien dan akuntabel. Nah, sasaran tersebut tidak hanya menjadi target administratif, tetapi juga menjadi alat pengendalian strategi untuk memastikan visi tahun 2030 ini dapat tercapai secara bertahap dan terukur. Berikutnya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal juga menjadi bagian penting dalam analisis strategi. Nah, lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, media, bisnis, dan lingkungan ini memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan universitas. Secara ekonomi, kemitraan dengan dunia usaha menjadi kunci keberlanjutan riset dan pendidikan. Nah, dari sisi sosial dan budaya, tuntutan masyarakat terhadap lulusan berkarakter mendorong Untirta ini untuk memperkuat nilai kolaboratif dan inovatif. Lalu, perkembangan teknologi menegaskan pentingnya digitalisasi terhadap kampus agar tetap relevan di era industri 4.0. Sementara faktor lingkungan mendukung penerapan konsep Green University sebagai bentuk tanggung jawab sosial kampus. Nah, jadi secara keseluruhan keberhasilan Untirta ini bergantung pada kemampuannya menyesuaikan strategi terhadap dinamika eksternal yang terus berubah. Terakhir, faktor analisis dengan pendekatan 6M. Nah, yang pertama itu ada man atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini menjadi kekuatan utama karena dosen dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang baik. Meski adanya peningkatan profesionalisme tetap perlu dilakukan. Nah, dari sisi money, Untirta ini perlu memperkuat transparansi dan memperluas sumber pendanaan agar tidak bergantung pada dana dari pemerintah. Nah, ada yang ketiga itu material.
material, yaitu fasilitas kampus sudah modern dan berwawasan lingkungan. Namun, pemanfaatan masih perlu dioptimalkan. Nah, pada aspek mesin, penerapan sistem digital berbasis smart campus telah meningkatkan efisiensi layanan akademik dan administrasi. Nah, faktor metode menunjukkan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, sementara market ini atau reputasi menjadi modal penting untuk memperluas kerjasama internasional maupun nasional dan meningkatkan daya saing global. Secara keseluruhan, kekuatan utama Tirta terletak pada SDM yang kompeten, reputasi yang baik, dan dukungan teknologi yang kuat. Nah, tantangan ke depan adalah memperkuat pendanaan, mengoptimalkan fasilitas, serta menjaga konsistensi tata kelola agar visi healthy, integrate, smart, and green campus ini benar-benar terwujud secara berkelanjutan. Demikian analisis manajemen strategi Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa dari saya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat.